Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan hadis Arba'in Nawawi yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihil Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, wa adhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha qulub. Nabiullah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang karena nasihat itu hati kami bergetar. Wa darafat minha uyun, dan air mata kami menjadi mengalir. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah pesan orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Qala ausikum bitaqwallah azza wa jalla, maka kemudian Nabiullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'at, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira, dan sesungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan mendapat perbedaan, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, maka ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak kalah pentingnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa adalah bagian utama dalam wasiat tersebut. Beliau juga mengabarkan bahwa di sepeninggalan Nabi akan terjadi banyak perbedaan di antara umat ini. Inilah yang terjadi pada hari ini, di mana perbedaan seolah tak pernah habis antara satu dengan yang lain. Karena itu, pesan takwa mengikuti sunnah Nabi, menjauhi perkara bid'ah, dan taat pada pemimpin meskipun ia seorang budak, menjadi relevan agar tidak terjadi perbedaan tajam di antara umat Islam.
Berpegang pada sunnah Nabi SAW bukanlah perkara mudah karena tidak sedikit pengolok dan penentangnya. Kerasnya perbedaan yang akan muncul, maka Rasulullah SAW menekankan bahwa gigitlah sunnah itu dengan geraham kalian. Rasulullah SAW seolah sudah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan kejadian pada zaman ini, berpegang pada sunnah juga diibaratkan bagai memegang bara api. Maka kemudian Imam An-Nawawi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Pada hadis tersebut bermakna berpeganglah pada sunnahku. Artinya ketika berbagai urusan diperselisihkan, tetaplah pada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalimat gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kalian artinya berpegang kuat dan tidak mengikuti pendapat-pendapat para pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Menggigit sunnah artinya berpegang dengannya, jangan sampai lepas. Adapun sunnah para khulafa ar-rasyidin yang dimaksudkan adalah 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Karena itu meninggalkan salah satu dari keempatnya adalah kekeliruan yang sangat besar. Imam Ibnu Daqiq mengatakan sabda Nabi SAW, dan sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan mendapat perbedaan yang banyak. Artinya beliau sudah mengetahui apa yang akan terjadi secara terperinci, namun beliau tidak menjelaskan secara gamblang kepada semua yang akan terjadi. Beliau SAW hanya menyampaikan sebagai peringatan, kewaspadaan secara umum. Menurut Ibnu Daqiq, secara terperinci disampaikan pada Abu Hizaifah dan Abu Hurairah. Adapun makna fa'alakum bisunnati adalah berpegang pada sunnah sebagai jalan yang lurus dan terang sesuai sunnatullah. Di antara faidah-faidah dari hadis ini adalah yaitu antusiasme Nabi SAW untuk menasihati para sahabatnya, di mana beliau memberikan nasihat yang berkesan serta membuat hati gemetar dan air mata menangis. Wasiat takwa sudah disampaikan mulai dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan sampai pada umat dan pengikut Rasulullah SAW hingga hari ini. Kemudian tiadalah wasiat yang lebih utama dan lebih sempurna dibandingkan dengan wasiat supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran Surat An-Nisa ayat 131. Wasiat taat kepada pemimpin telah diperintahkan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang beriman harus taat kepada Allah, Rasulnya, dan serta ulil amri atau para pemimpin. Namun perintah taat kepada pemimpin adalah ketaatan dalam kebaikan, bukan kemaksiatan atau keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketaatan itu hanyalah dalam kebajikan. Jadi ketaatan kepada pemimpin adalah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya banyak sekali kebaikan dan larangan untuk mengikuti ajaran-ajaran baru di dalam urusan agama, karena ditakutkan akan masuk dalam golongan bid'ah yang menyesatkan. Larangan untuk melakukan hal yang baru yang tidak memiliki landasan dalam agama, dan bid'ah itu dibuat menjadi dua menurut Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah
yang sebelum zaman Nabi belum ada, namun bermanfaat dan berefek baik untuk kita. Kemudian bid'ah sayi'ah adalah bid'ah yang mencampuri urusan agama, yang tidak ada syariat-syariat tuntunan sesuai Al-Quran dan hadis. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kultum pada subuh pagi ini. Semoga Allah selalu menguatkan iman kita supaya tidak terjatuh dalam perilaku bid'ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.